Assalamualaikum, salam sehat teman-teman, semangat pagi, salam kenal, saya Dr. Fatina Ranggauni Hardi, SKM MEPIT. Saat ini kita kembali dengan topik infant mortality dan morbidity. Untuk tujuan pada topik kali ini adalah yang pertama memahami konsep infant mortality dan infant morbidity, menjelaskan indikator epidemiologi kematian bayi, lalu mengidentifikasi determinan kematian bayi, dan memahami konsep continuum of reproductive health dan mengaitkan continuum of care dengan penurunan mortalitas bayi. Selanjutnya kita dahului dengan konsep dasar reproduksi, yaitu kesehatan reproduksi mencakup kesehatan ibu, lalu kesehatan bayi baru lahir, kesehatan bayi dan anak, serta kesehatan seksual dan keluarga berencana. Kita masuk ke dalam definisi infant mortality, yaitu infant mortality adalah kematian bayi sebelum usia 1 tahun. Indikator utama dari infant mortality rate adalah jumlah kematian bayi kurang dari 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. Selanjutnya kita mulai dari klasifikasi kematian bayi, yaitu early neonatal 0-7 hari, late neonatal 8-28 hari, dan neonatal 0-28 hari, serta post neonatal 29 hari sampai kurang dari 1 tahun. Selanjutnya berikut adalah indikator epidemiologi kematian bayi, yaitu infant mortality rate (IMR), neonatal mortality rate (NMR), post-neonatal mortality rate, dan perinatal mortality rate. Selanjutnya kita mulai dengan perhitungan infant mortality rate, yaitu definisinya adalah jumlah kematian bayi usia kurang dari 1 tahun per 1000 kelahiran hidup dalam 1 tahun, dengan rumus jumlah kematian bayi kurang dari 1 tahun dibagi dengan jumlah kelahiran hidup kali 1000. Lalu contohnya adalah kematian bayi di sini 240, lalu kelahiran hidup 10.000. Jadi IMR-nya adalah 240 dibagi dengan 10.000 kali 1000 sama dengan 24. Jadi bisa disimpulkan adalah terdapat 24 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup. Selanjutnya dengan perhitungan neonatal mortality rate, yaitu jumlah kematian bayi usia 0-28 hari per 1000 kelahiran hidup. Dengan rumus, jumlah kematian neonatal 0-28 hari dibagi dengan jumlah kelahiran hidup dikali 1000. Di sini dengan contoh kematian neonatal ada 150, kelahiran hidupnya 10.000, lalu cara perhitungannya adalah 150 dibagi dengan 10.000 dikali dengan konstanta 1000, yaitu didapatkan 15. Jadi bisa disimpulkan terdapat 15 kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup. Selanjutnya adalah post-neonatal mortality rate, yaitu definisinya adalah jumlah kematian bayi usia 29 hari sampai kurang dari 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. Dengan rumusnya adalah post-neonatal mortality rate, yaitu jumlah kematian usia 29 hari sampai kurang dari 1 tahun dibagi dengan jumlah kelahiran hidup dikali 1000. Contohnya di sini kematian post-neonatal itu ada 90, lalu kelahiran hidupnya ada 10.000 dengan rate-nya adalah 90 dibagi dengan 10.000 dikali dengan 1000, yaitu 9. Didapatkan terdapat 9 kematian bayi usia post-neonatal per 1000 kelahiran hidup. Lalu ada juga yaitu dengan perinatal mortality rate, yaitu PMR. Di sini dengan kematian janin atau stillbirth kurang besar dari 28 minggu ditambah dengan kematian neonatal dini 0-7 hari per 1000 total kelahiran. Rumusnya adalah stillbirth ditambah dengan kematian neonatal dini dibagi dengan total kelahiran dikali dengan 1000. Didapatkan di sini stillbirth-nya adalah 40, kematian neonatal dini 30, dan total kelahiran adalah 10.000. Berikut adalah perhitungan perinatal mortality rate, yaitu 70 dibagi dengan 10.000 dikali dengan 1000, yaitu didapatkan 7. Interpretasinya adalah terdapat 7 kematian perinatal per 1000 kelahiran. Lalu kita menjelaskan juga di sini terkait dengan situasi global, yaitu terdapat jutaan kematian bayi masih terjadi setiap tahunnya.
hampir setengah dari kematian anak terjadi pada periode neonatal. Dan bagaimana situasi di Indonesia? Infant mortality rate sekitar 24 per 1000 kelahiran hidup, dan juga kematian neonatal penyumbang sebagian besar kematian bayi. Lalu penyebab utama dari kematian bayi yaitu prematuritas, asfiksia lahir, infeksi neonatal, kelainan kongenital, dan pneumonia serta diare. Selanjutnya, determinan kematian bayi karena faktor ibu, karena di usia, lalu pendidikan, lalu juga status gizi, serta faktor bayi yaitu BBLR dan prematuritas, dan faktor pelayanan kesehatan terkait dengan antenatal care dan persalinan di fasilitas kesehatan. Lalu selanjutnya, determinasi sosial yaitu terkait dengan kemiskinan, pendidikan ibu, sanitasi, dan akses pelayanan kesehatan, serta sistem jaminan kesehatan. Lalu kita selanjutnya masuk ke dalam infant morbidity. Jadi dalam epidemiologi kesehatan anak, infant morbidity mengacu pada frekuensi atau jumlah kasus penyakit yang terjadi pada bayi usia di bawah 1 tahun dengan suatu populasi tertentu. Indikator ini digunakan untuk menilai status kesehatan bayi, mengidentifikasi masalah kesehatan utama pada bayi, serta menentukan prioritas program kesehatan anak. Berikut adalah contoh-contoh penyakit pada bayi yaitu pneumonia, diare, sepsis neonatal, malnutrisi, dan kelainan kongenital. Selanjutnya adalah indikator morbiditas yang kita pakai adalah dengan incidence rate, prevalence, hospitalization rate, dan case fatality rate. Untuk incidence rate yaitu kita menghitung jumlah kasus baru penyakit pada bayi pada periode waktu tertentu, dan untuk prevalence rate adalah jumlah kasus penyakit baru dan lama bayi dalam waktu tertentu. Selanjutnya adalah metode perhitungan, ada hospitalization rate dan case fatality rate, yaitu angka keparahan akibat suatu penyakit. Lalu selanjutnya adalah dampak morbiditas pada bayi, yaitu karena gangguan pertumbuhan, gangguan perkembangan, dan disabilitas, serta peningkatan risiko kematian pada bayi. Lalu kita masuk ke dalam konsep Continuum of Reproductive Health. Ini adalah konsep di mana kesehatan reproduksi menjelaskan bahwa kesehatan ibu dan anak merupakan rangkaian proses yang berkesinambungan, dimulai dari masa kehamilan, persalinan, masa neonatal, hingga masa bayi. Setiap tahap saling berkaitan dan memengaruhi morbiditas dan mortalitas ibu maupun bayi. Pendekatan ini menekankan bahwa intervensi kesehatan harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi. Selanjutnya, continuum of care berdasarkan waktu pada waktu pregnancy, childbirth, neonatal, dan infansi. Berikut adalah di tahap kehamilan, yaitu tujuannya untuk menjaga kesehatan ibu dan janin, serta mendeteksi komplikasi sedini mungkin. Intervensi kesehatannya yaitu yang paling utama antenatal care, screening risiko kehamilan, pemberian tablet tambah darah, imunisasi, risiko morbiditas, anemia, dan preeklamsia. Lalu selanjutnya adalah dampak terhadap bayinya, yaitu masalah pada kehamilan dan dapat menyebabkan berat bayi, lahir rendah, prematuritas, dan gangguan pertumbuhan janin. Lalu di tahap 2, di tahap persalinan, ini tujuannya adalah untuk persalinan aman bagi ibu dan bayi dengan intervensi persalinan di fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan terlatih, serta risiko asfiksia lahir dan trauma persalinan serta infeksi. Lalu selanjutnya di tahap 3, neonatal periode ini paling kritis dalam kehidupan bayi, intervensinya dengan inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif, dan kunjungan neonatal, serta penyebab kematiannya karena prematuritas, asfiksia, dan infeksi. Selanjutnya di tahap infansi 1-12 bulan, fokus pada pertumbuhan dan perkembangan bayi, intervensi ASI eksklusif, imunisasi, dan pemantauan serta penumbuhan, serta penyakit umumnya yaitu diare, pneumonia, dan malnutrisi. Untuk kesimpulan pada topik kali ini adalah infant mortality adalah indikator penting status kesehatan. Pendekatan continuum of care
penting untuk menurunkan kematian bayi. Dan terakhir berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk topik kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di kelas. Salam sehat.